harap menjadi kaya, kecuali Anda siap untuk korupsi. Nah, tapi kalau kita bisa menciptakan dunia usaha melalui kewirausahaan, ya kita akan mengatur diri sendiri, kita bisa mengerjakan, mempekerjakan orang lain tanpa kita mau dipaksa harus bangun jam 7 pagi ke kantor jam 8, karena kita sendiri yang memiliki usaha itu. Nah, inilah yang perlu ditanamkan kepada teman-teman nanti, terutama adik-adik yang mungkin hampir akan selesai dari fakultas pertanian ini. Sehingga penetrasi dunia kerja tadi ini yang menjadi kurang bisa dimasuki oleh para alumni karena belum inline, masih mengidolakan menjadi pegawai negeri, akhirnya kan keterbatasan lapangan kerja yang bisa dia masuki. Tapi andai kata misalnya dia punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan finansial, sesungguhnya tidak perlu jadi karyawan. Ya kita bisa. Nah, seperti kan teman kita ini jadi moderator, saya kira ini kan sudah memiliki kecerdasan-kecerdasan dalam rangka mempekerjakan dirinya sendiri dan juga mempekerjakan orang lain. Nah, dari tiga komponen ini saya coba tarik benang merahnya apa yang bisa kita lakukan. Nah, istilah saya bagaimana
lain, ada yang bangun masjid, ada yang jadi alumni-alumni fakultas. Sekarang mulai kreasi, ini tantangan juga untuk alumni UHO sebenarnya. Alumni pertanian itu tidak harus bangun masjid, karena masjidnya sudah ada. Jadi kita itu sekarang membangun komitmen, bangun dari tidur, membangun komitmen. Kebetulan ini hari tani yang juga bersama dengan hari agraria. Nah, jadi momentum yang luar biasa. Menurut saya apa yang dikatakan usaha tani laboratorium terpadu usaha itu ya nanti dibicarakan. Tapi yang paling penting sebenarnya kita ada, karena petani kita itu berdasarkan hasil riset terkini ya, yang kita lakukan di Buton Utara dari berbagai UMKM itu, yang paling stabil itu petani. Jadi petani itu dia itu mampu menolong dirinya. Jadi seandainya saya itu selain dosen, maka saya akan pilih pekerjaan sebagai petani walaupun saya tidak sarjana pertanian. Karena pada pandemi 2 tahun yang lalu dia itu mampu menolong dirinya dan tidak terjadi penurunan. Kenapa itu tidak bisa terjadi peningkatan yang drastis padahal peluangnya besar? Karena pengetatan komunikasi. Pedagang, maka petani itu akan kaya dan dia harus alih bukan tanam jagung tapi tanam jahe. Nah, di situ sebenarnya. Nah, inilah jadi bagaimana sekarang itu kita itu terutama di daerah-daerah yang mempunyai masalah monyet dengan babi, ya jangan dipaksakan semuanya. Ya mungkin di bagian tengah kita tanam yang itu di samping-sampingnya. Ya, jadi kita punya ilmu masih berlaku itu. Jadi saya kira kalaupun tidak jadi petani betul sebagai pekerjaan sampingan, alumni itu harus jadi petani. Jadi saya kira petani itu tidak usah diajar untuk bagaimana survive. Tapi bagaimana kita belajar dari kemampuan mereka survive, kita tularkan kepada mahasiswa kita. Jadi sekarang mahasiswa kita ini, karena petani-petani kita itu, bagaimana mereka menjadi petani yang lebih modern. Ya, sambil mereka ya, jadi kalau saya tadi, biarlah mahasiswa yang berhadapan dengan petani di lapangan sana. Nanti kita yang berhadapan dengan mahasiswa. Alumni, mahasiswa, dan petani, disitulah. Karena dosen-dosen juga itu, ya kita masalahnya kita ini ada beban ya. Kenapa saya sangat senang dengan pertemuan ini? Ada beban kita itu ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Katanya itu kan hanya programnya Nadiem. Iya, tapi setelah Nadiem mungkin lebih menantang lagi. Ya, alumni tidak bisa tidur lagi. Tidak bisa karena ini anak cucu kita ini yang lahir. Jadi petani yang sana itu percayalah, mereka itu sangat kuat. Tapi bagaimana sekarang yang generasi muda lebih kuat dari yang ada di desa.
Saya ini hasil penelitian saya ngomong. Oh, ternyata sebenarnya kita ini yang paling berat itu menyiapkan petani baru. Nah itu. Alhamdulillah saya juga kebetulan ada bimbingan saya, Pak Marsuki itu mengujian. Ada masalah di sana di SMK Pertanian yang baru lagi nih Pak. Saya punya bimbingan nih Pak Idrus ya. Jadi ada masalah, mereka sudah tahu bahwa tidak boleh menggunakan pupuk kimia terlalu ganti kompos, ya tadi skill. Kita ingin agar dia punya kemampuan wirausaha. Kita titip sama teman-teman alumni. Atau alumni yang tunjukkan, enggak usah baru lapor sama Pak Dekan, baru kita menyurat. Jadi tidak bisa lagi memang, kita harus berlari. Berlari, karena apa? Kenapa saya datang, kita bicara begini? Kita hadapi ini tantangan dari Pak Rektor, akreditasi internasional. Nggak bisa dihadapi dengan kebiasaan lama. Bagaimana Pak WD1? Tidak setrika Bapak. Memang ya biar saya, tapi pasti malu Pak kalau nilai C. Iya, kalau hanya fire, nggak usah akreditasi. Tapi Mas, mesti ya harus better atau mungkin excellent. Iya, targetnya minimal B kan Pak ya. Iya, takbar 50% saja Pak. Jadi alumni Bang bantu kami. Kami ini sementara memperjuangkan ini, ya ISO yang kemarin di MIPA sudah ketularan juga. Kalau kita sudah bosan dengan ISO. Sudah ISO macam-macam. Kita sekarang ISO, ya. Ini ISO, tapi ISO ini orang ISO. Kalau tidak dibahas sama alumni. Alumni itu apakah ada kerjanya atau tidak? Penting untuk kita berhimpun. Itu tadi, kalau tidak ada kerjanya, alumni yang sudah kerjanya, tolong dibuatkan mereka wadah untuk itu tadi. Iya, karena seperti itu harusnya. Ya, mohon maaf saja kalau misalnya teman-teman, jangan usah takut jadi petani. Petani itu dia punya spiritual, budaya, peradaban baru dan akhir peradaban.
Tidak akan ya, hari peradaban dia. Sampai kiamat datang, jadi petani itu perintah. Kita diperintahkan, karena apa? Dimakan babi sedekah, dimakan monyet sedekah. Nilainya sedekah semua, dicuri orang sedekah. Iya, ini hadis Bukhari Pak, nggak mungkin berbohong. Dan perintahnya jelas, apabila kiamat itu sudah bergoncang, tapi ada kurma di tangan. Ya, kalau kita kan tidak kurma, ya kelapa misalnya, atau jahe di tangan, tanam kalau kau mampu. Nah, jadi saya itu benar-benar bersyukur kok masuk pertanian. Ternyata ya tidak salah Pak. Buktinya juga alumni pertanian bisa diberikan kedokteran kok. Iya, alumni pertanian yang diberikan kedokteran ini alumni pertanian dengan dosennya ya, kerja sama dosen yang alumninya, Prof Mahmud dan Prof Usman. Sama-sama pertanian sosial. Satu penjuruan, satu ekonomi. Bisa kita kedokteran itu. Karena apa? Itu tadi. Karena kita itu melatih keterampilannya. Jadi saya kira itu ya, saya tidak mau mendominasi, tapi yang jelas bahwa Bapak-bapak kalau ada waktu minta sama Pak Dekan, tolong saya bisa mau memberikan materi. Ya, sukarela aja. Link, artinya itu kita nanti, ya kita bantu Pak Marzuki. Sebenarnya ya, untuk apa Pak Marzuki ini? Bukan Pak Marzuki yang kita bantu. Tapi tanggung jawabnya tidak bisa sendiri dia. Ya, saya terserang aja, saya juga tidak masuk tim akreditasi, saya mau kerja apa? Ini yang saya sengaja. Bagaimana kalau kita, kan jujur aja, teman-teman ini, mohon maaf ini, saya sengaja ini, sebenarnya mau jalan santai. Saya bilang enggak, tidak bisa jalan santai, bukan jalan santai yang saya butuhkan. Ide saya itu kita bicara antara terlalu jauh kita dengan petani. Jadi kita jadikan mahasiswa dan alumni kita untuk menghubungkan petani dengan institusi kita ini, supaya kita disayang. Dan insya Allah kita bisa Pak. Masa itu banyaknya itu lahan tidur itu. Ini saya tidak usah cari di sana Pak. Ini dua lab ini. Kita bangun di sini. Ya, kita bangun di sini dulu investasi. Kita Pak Dekan katanya sudah ada remote-nya itu traktor. Ya, kita kerjasama dengan Fakultas Peternakan, ada alumni pertanian juga di sana. Nah, kita kotorannya kita ambil, kita kerjasama, jangan sendiri. Dengan Fakultas Peternakan, ada mereka punya sapi. Tidak usah bilang 250 hektar, yang kecil saja, tapi menunjukkan bahwa kita pertanian. Dan itu menjadi sekolah lapang untuk anak-anak SMA, jadi wisata pendidikan. Ya, nanti insya Allah nanti ada Ibu Leo juga, itu kan dosen alumni juga UHO sekarang dia S3. Jadi alumni pertanian itu bukan hanya Fakultas Pertanian, tapi alumni pertanian itu adalah Fakultas Pertanian S1, S2 ilmu pertanian, dan S3 ilmu pertanian. Ya, jadi kita kuat. Semua itu apa artinya semua kalau tidak bisa menularkan kebaikan. Jadi saya itu yang pertama kita bangun ini percaya diri dulu. Kita percaya diri dulu, habis itu karena kita percaya diri, mahasiswa kita percaya diri, karena mahasiswa kita percaya diri, dia akan kembali dirinya menjadi petani yang percaya diri, karena memang mereka lahir dari keluarga yang percaya diri. Nekat Pak itu petani-petani kita. Nah, saya kira itu saja saya membakar semangat teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Luar biasa. Jadi ada dua yang saya tanggap dari apa yang disampaikan Guru Besar kita. Yang pertama, kita sebagai alumni sudah tidak boleh tidur lagi, tidak boleh memiliki diri sendiri lagi. Artinya apa? Kita membantu fakultas kita, membantu petani kita dengan bagaimana memikirkan adik-adik kita yang sebentar lagi akan menjadi alumni Fakultas Pertanian. Artinya teman-teman yang sudah mungkin bekerja di luar, baik di perusahaan ataupun di tempat-tempat usaha yang lain, bagaimana kita sama-sama bersinergi dengan fakultas, dengan dosen-dosen kita untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk adik-adik kita sendiri. Dengan tadi ada yang disampaikan oleh Pak Ketua IKA, Pak Ning Saraki, bahwa coba kita membuat satu lembaga. Nah, selanjutnya untuk lebih dalam lagi dalam perbincangan malam ini, kita juga harus mendengarkan dari dekan kita, dekan Fakultas Pertanian, Pak Prof. Dr. Insinyur Haji Muhammad Iswanti MSI, bagaimana upaya dari fakultas
Jadi bagaimana diskusikan antara apa harapan yang telah disampaikan oleh pembicara yang pertama tadi dan yang kedua, supaya bagaimana ketika adik-adik mahasiswa nanti selesai kuliah di Fakultas Pertanian, mereka bisa mengimplementasikan dirinya apakah menjadi petani sendiri atau menjadi alumni yang juga merangkap sebagai petani. Apakah dengan kaitannya dengan MBKM tadi, Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Arif Budiman ya. Alumni tahun 2008, masuk 2023. Baik, terima kasih. Sekarang mengelola lahan sawit berapa hektar? Mengelola lahan sawit gimana? Lahan sawit yang kami kelola Pak kurang lebih 7.000 hektar Pak. Masih ya. Ada di beberapa kabupaten, di Konawe ada 4.500-an. Ya. Di Konawe Selatan 1.000. Perusahaan nama Sultra Agrindo.
tadinya akreditasi itu nilainya ABC, ya, antara alumni dengan alma maternya. Jadi dengan instrumen yang baru itu bukan mengarang. Kalau dulu dokumen berbasis dokumen ya, kita akreditasi untuk menulis dokumen. Kita mempunyai ini, mempunyai itu, nilainya sekian. Kalau sekarang dengan standar yang baru, kinerjanya, alumninya lulus, mahasiswanya lulus berapa lama masa studi, itu yang dihitung. Kemudian rata-rata IP-nya berapa? Nah, itu yang dijadikan kriteria penilaian. Kemudian alumninya berapa lama menganggur? Nah, itu yang dalam tantangan kita, ya. Jadi semakin cepat alumni itu memperoleh pekerjaan, ya itu semakin tinggi skor nilai akreditasinya. Nah, jadi oleh sebab itu pekerjaan itu tidak mesti PNS ya. Kita tahu semua pekerjaan tidak mesti PNS, tidak mesti pegawai, tetapi bisa saja alumni ini bisa langsung menjadi pemberi peluang kerja gitu ya, yang menciptakan pekerjaan gitu. Nah, yang penting bisa menghasilkan pendapatan secara rutin, itulah yang dimaksud dengan pekerjaan ya, saya kira itu. Nah, itulah tugas kita, sehingga saya langsung kebetulan juga dalam 1 tahun wakil dekan 3-nya berganti, yaitu dari Pak Dr. Laudi Alfa ke Pak Dr. Laudi Ali, dari alumni ke alumni juga. Saya langsung tekankan, Pak, bagaimana caranya menghidupkan, bukan menghidupkan ya, bukan berarti mati, tetapi bagaimana mengaktifkan, ya, membangunkan ikatan alumni kita, karena interaksi itu sangat diperlukan. Nah, terkait dengan itu, ya saya kira sudah setahun ini ya kita kasak kusuk bagaimana alumni ini kita bangunkan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan pemikiran kita bersama kita bisa bertemu dalam suasana seperti ini, walaupun ini suasana malam minggu, tetapi semoga bisa menjadi penggerak ya untuk kita meningkatkan eksistensi alumni ini dan interaksinya dengan fakultas ya. Ya, terkait dengan eksistensi alumni ini dibarengi juga dengan zaman MBKM sekarang. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Ristek dan Teknologi sejak tahun 2019. Jadi sekarang memasuki tahun ketiga yang namanya MBKM ini. Nah, MBKM ini intinya itu dengan berbagai macam perbicaraan dan pembicaraan dan diskusi antara perguruan tinggi, pertanian dan fakultas-fakultas sejenis, itu diputuskan. Kemarin kita diskusi dengan kita sudah mengikuti itu. Di program studinya masing-masing, itu selesai mata kuliahnya di semester 4. Semester 1, 2, 3, 4, itu kompetensi sebagai sarjana pertanian diselesaikan di situ. Semester 5, 6, 7, dipersilakan mahasiswa ini terbang. Terbang ya. Artinya bisa kuliah di luar program studinya di kampus sendiri, 20 SKS, bisa kuliah di luar kampus, di luar perguruan tinggi, di program studi apapun, di luar perguruan tinggi, atau bisa juga bekerja langsung di lapangan, dalam kaitannya dengan magang, atau mengerjakan proyek di desa, ya, atau apa Pak Rohadi lagi? Mengajar ya, kampus mengajar juga bisa, itu di di semester di mana? Kira-kira itu, nah, kaitannya kan itu sudah disebut mana caranya mahasiswa kita ini bisa dikirim dalam tanda kutip diserap ya, atau di masyarakat dalam kaitannya menjalankan kebijakan MBKM tadi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, siapa tahu melalui alumni ini ada alumni yang menjadi katakanlah penguasa daerah seperti Pak Ardi, atau jadi kepala desa minimal, atau camat atau bupati. Nah, bagaimana caranya mahasiswa kita magang di desa, mengerjakan proyek di desa, itu nanti
saya terima di tempat saya karena Anda sudah menunjukkan kecakapannya dalam magang selama kuliah magang kemarin, saya langsung rekomendasi untuk saya terima menjadi ini. Nah ini kalau alumni bisa bisa menyaring menyerap tenaga kerja seperti itu kan itu lebih mempercepat kerja alumni. Nah yang jelas kita sudah menetapkan kurikulum di mana alumni kita itu bisa berkompetensi dalam berbagai bidang. Ya katakanlah alumni Fakultas Pertanian tidak mesti jadi akademisi, tapi ya, bisa juga akademisi, bisa wirausahawan, ya, bisa politik, birokrasi, ya atau entertain, ya katakanlah perubahan, ya atau pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah terkait dengan hal itu kita juga mempunyai fasilitas pendukung ya di Fakultas Pertanian walaupun terbatas. Di lahan satu ada namanya laboratorium lapangan. Kita ada punya dua itu luasnya 3,3 hektar. Kemudian yang blok agak berbukit di belakang asrama itu 5 hektar ya untuk Fakultas Pertanian. Nah, jadi 3,3 dan 5 hektar. Nah, itu kalau misalnya akan dibuat seperti sekolah laboratorium terpadu atau integrated, ya, impian saya lahan itu bisa dijadikan sebagai miniatur pertanian modern, ya, kira-kira seperti itu, miniatur pertanian modern. Karena ke depan pertanian kita ini miniatur pertanian modern beserta manajemennya ya. Jadi sebagai laboratorium lapangan bukan berfungsi khusus misalnya laboratorium pengujian produksi misalnya, pengaruh pupuk terhadap produksi, bukan hanya itu. Tapi harapannya di situ juga ada praktek-praktek kewirausahaan, praktek-praktek manajemen perusahaan, praktek-praktek pemasaran ya, marketing ya, sehingga bisa atau pengelolaan sekolah lapang itu menjadi terintegrasi ya, lahan percobaan yang terintegrasi. Saya kira itu yang bisa kami harapkan. Dukungan kita semua, khususnya alumni, mewujudkannya agak berat. Tapi kalau dengan kebersamaan alumni, baik internal maupun eksternal kampus, ini bisa kita keroyok, kita bisa wujudkan impian itu. Ya. Saya kira itu Pak Moderator, terima kasih. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi informasi yang secara offline yang ada di tempat ini Pak, maupun yang nanti dari online yang ada dari. Tapi nanti kesempatan kita berikan kepada yang secara online dulu Pak. Mungkin yang sudah siap di monitor ini kepada WR3 kita, WR3 WHO, Bapak, ini alumni kita juga Pak, Dr. Nur Arafa SPMP. Kepada Bapak mungkin
bisa memberikan tanggapan atau sedikit masukannya kepada Bapak, kami silakan. Ya, terima kasih Pak. Terdengar Pak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak Prof. Usman, yang saya hormati Pak Nisar dan seluruh hadirin sekalian. Tujuan pendidikan itu kan dua ya. Pertama kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan manusia yang berkarakter. Saya kira saya sebagai alumni Fakultas Pertanian ya, itu saya merasakan bahwa bagaimana karakter yang dibangun selama kita berproses jadi mahasiswa gitu ya. Nah, karakter inilah kemudian yang bisa membuat semua alumninya itu eksis walaupun dia tidak bekerja di sektor pertanian gitu. Tetapi karakter pertanian itu ya, solidaritasnya, kekompakan itu tetap terjaga. Jadi saya kira banyak hal yang diberikan oleh pertanian, oleh Fakultas Pertanian ini, ya terutama bagaimana membangun karakter kita. Nah, kalau kita bisa melihat alumni-alumni kita yang berhasil, malah di luar pertanian pun banyak juga yang berhasil. Ya, apalagi yang memang juga konsen di pertanian tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Usman bahwa yang bisa membangun tadi banyak hal di UHO ini kan justru adalah rektornya itu dari pertanian. Bayangkan rektor kita dari pertanian itu ada 3. Prof. Mahmud, Prof. Usman, dan Prof. Jamrung kan gitu. Kan beliau juga masuk itu di pertanian juga gitu ya. Saya kira luar biasa Fakultas Pertanian, selamat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang yang ditekankan oleh Pak Dokter tadi, bahwa karakter Pak. Ternyata karakter yang diciptakan oleh Fakultas Pertanian itu luar biasa. Banyak alumni pertanian ini yang alhamdulillah memang serapan kerjanya itu Pak lebih cepat karena mungkin karakternya Pak dibina dan dididik di Fakultas Pertanian ini. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak sampaikan kepada kami. Ini memang benar, kami merasakan sekali. Saya juga merasakan bagaimana dididik, dibina di kampus ini. Dan adik-adik kami juga yang ada, yang lain mungkin karakter. Kalau karakter ini kita kuat diberikan, maka insya Allah kita bisa bertahan hidup atau bisa bersaing di dunia luar. Itu yang pertama dari Pak WR3. Selanjutnya kami persilahkan juga telah hadir di online ini Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Muna. Ya. Bapak Insinyur Laude Anwar Agigi. Kepada Bapak kami silahkan. Dari Silakan Pak, silakan. Pak Anwar, Pak Kadis. Mungkin masih ada gangguan. Ini Pak, di laptopnya mungkin Pak masih, suaranya Pak masih kondisi mute Pak. Diaktifkan dulu Pak. Ya, sambil menunggu Pak Kadis, di tengah kita juga kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Insinyur Ardi SPMSI selaku wakil DPRD Kabupaten Lumana yang merupakan alumni kita juga. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, ada Pak Prof. Usman Riansyah, Prof. Raden Mas Kiswandi, dan Pak Sarasi dan para
dosen kami, guru kami yang ada di BPI secara online maupun offline sekarang. Ada Pak WD1, WD3, dan teman-teman dosen yang lain. Jadi sedikit saya bercerita karena Fakultas Pertanian adalah rumah saya juga, Pak. Saya juga sebelum Kabupaten Bomana, alhamdulillah 10 tahun juga ada di Fakultas Pertanian. Mulai dari lahan 1 sampai lahan 2 itu adalah karya saya sebagian. Mulai dari tanaman pisang, tanaman mangga, dan tanaman nanas itu hasil karya saya. Ada sekitar 1000 lebih nanas dengan pisang dan mangga itu kita tanam di situ, Pak. Itu tepatnya kalau dari zamannya mereka dari 2000, termasuk anaknya Pak Prof. Sari Ilma Sari Mustaqim Marianti, saya bimbing tanaman tomat Lycoperdicum explantum di sana, termasuk mungkin dengan Sariba semua. Inilah salah satu kenangan saya untuk di Fakultas Pertanian. Saya lanjut, memang apa yang dikatakan tadi juga bahwa itu memang terbentuknya karakter untuk teman-teman adik-adik alumni yang sekarang. Karena kenapa? Saya juga kemarin, Pak, selaku bagian dari mitra pemerintah khusus di Kabupaten Bomana. Jadi setelah saya duduk di DPR, melihat kebijakan-kebijakan itu memang berat. Saya kemarin sampai saya kenang dengan kepala dinas saya, Pak. Tanggal 9 Juni masih di kantor, saya rapat dengan pendapat. Setelah itu dia berpulang ke Rahmatullah karena mungkin terlalu ini terlalu ini, Pak. Jadi saya langsung ke dinas yang terkait bahwa saya tanya tahun 2020, saya sampaikan sama Bu Kadis, ujung tombaknya pertanian apa? Penyuluh pertanian, Pak. Saya minta sampai saat ini Kabupaten Bomana itu, Pak, saya minta 1 penyuluh 1 desa, Pak. Karena kenapa? Pesan dari Sarung Yasin Andi Amran Sulaiman
di mana di sini di Fakultas Pertanian kita bentuk satu posko Pak. Di mana kita datang di Kendari kita bisa ngopi di sini, ngopi bareng di sini. Atau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saya kira kalau anggota DPR itu adalah selalu yang kalau mau diskusi adalah Sariba, bisa Pak. Jadi kalau saya minta sama teman-teman untuk bagaimana kita punya sekretariat dulu yang harus diadakan. Ika alumni ya? Iya, Ika alumni. Itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu dari Pak Insinyur Ardi SPMC. Sangat terbuka. Jadi teman-teman atau alumni yang nantinya misalkan ada kepentingan ke mana, silakan hubungi Bapak. Insya Allah 24 jam pintu selalu terbuka. Terkait tentang pertanian, memang saat ini kondisi pertanian yang ada secara umum bahwa ada database yang belum begitu sinkron, baik antara laporan ketua-ketua kelompok di masyarakat maupun database yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah yang pesan tadi yang kedua Pak, yaitu kalau bisa Pak, ini kita nanti ketika nanti ada Ika alumni yang nantinya misalkan diperbaharui susunan kepengurusannya, diberikanlah satu tempat kecil atau ruangan untuk ada semacam sekretariat Ika alumni bersanding dengan di Fakultas Pertanian ini. Jadi untuk boleh dibilang semacam tempat ngopi lah. Ya, Sumar Masingga lah. Jadi mana tahu besok-besok kita ada mau kumpul-kumpul adalah sekretariat kita. Itu masukan yang bagus dan harapan kita itu bisa terwujud. Baik, selanjutnya mungkin Pak Kepala Anwar. Baik, selanjutnya kepada kesempatan kami serahkan juga dari Bapak Claude Sariba. Sebenarnya Bapak ini sudah mau pulang dari tadi nih. Perlu kami sampaikan, karena panitia luar biasa masih menahan dari sore tadi. Beliau ada agenda besok di Buna Barat, itu ada agenda sunatan massal. Beliau harus hadiri, namun karena masih menunggu kapal malam mungkin sampai jam 10 ya. Kalau jadi malam ini dia berangkat, kalau tidak mungkin insya Allah besok pagi. Tapi karena cara ini beliau luangkan waktunya kepada Bapak Claude Sariba, anggota DPRD Kabupaten Buna Barat, kami silahkan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru-guru kami hadir di tengah-tengah kita, Pak Prof. Usman, Pak Dekan, kemudian Ketua ITA, serta seluruh dosen-dosen, alumni, senior maupun adik-adik yang juga ikut baik secara online maupun offline pada kesempatan malam hari ini. Pertama, saya kira saya sangat berbahagia sekali ada forum seperti ini, dan tentu saya mau teman-teman tentu saya berharap ini menjadi titik awal untuk kemudian membangkitkan semangat kita untuk kemudian betul-betul secara percaya diri menunjukkan diri sebagai alumni Fakultas Pertanian, karena memang sejak awal saya kira mungkin perlu saya mengulang sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, yang kita alami, bahwa saat itu ketika saya lulus SMA memang karena faktor doktrin dan masukan-masukan di kampung itu bahwa seakan-akan jurusan yang baik itu adalah hanya di
keguruan waktu saat itu. Jadi juga digiring. Jadi saya masuk di Fakultas Pertanian ini waktu itu gelombang lokal seperti itu. Jadi boleh dikata bahwa waktu itu memang alternatif ketika fakultas lain tidak terbuka. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memang tidak bisa kita nafikan persepsi di luar sana bahwa mulai dari jurusannya sampai pada profesinya saya kira masih dilirik sebagai sesuatu yang marginal dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Dan ini saya kira sebuah kenyataan pahit yang mesti kita ini tanggung jawab kita sebagai alumni Fakultas Pertanian. Kemudian dijelaskan dengan program-program pemerintah hari ini misalnya kaitannya dengan yang saya uraikan di awal tadi bahwa pertanian itu masih dianggap tanda kutip masih dianggap sebagai sesuatu yang marginal ya dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Dan saya kira Kementerian hari ini juga mencoba membangun image itu dengan membangun sebuah program itu namanya program petani milenial. Nah, saya kira ini juga sinkron dengan apa yang diuraikan oleh para narasumber kita tadi yang ada di depan kita pada malam hari ini, itu memberi semangat, memberi agitasi kepada kita. Nah, ini juga saya kira ide yang brilian untuk bisa kita wujudkan dan saat ini ya yang perlu kita lakukan adalah membangun tata kelembagaan. Saya kira memberi agitasi sekaligus menyemangati kita untuk lebih menyadari bahwa kita ini memang kalau bukan alumni pertanian siapa lagi yang akan memperbincangkan pertanian yang memang sampai hari ini masih dianggap marginal di mata publik seperti itu. Jadi mungkin itu pertama yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman yang hadir maupun yang di secara online ini mereka ingin mengutarakan banyak hal ya, karena kita bicara seperti kemudian tetap muka dalam belajar di kampus dengan berbagai macam dinamika sehingga kemudian kerinduan itu menjadi jadi betul yang disampaikan Kak Aris tadi bahwa memang saya sejak tadi siang sudah standby memang di sini karena memang sebagai bentuk kerinduan sekaligus mengontak wujud semangat kita terhadap kecintaan terhadap alma mater sekaligus menyadari bahwa memang tantangan kita ke depan itu adalah harus kita hadapi dan bukan alumni dari bidang lain yang harus menghadapi ini tanggung jawab kita. Nah ini saya kira Pak Ardin juga tadi sudah menguraikan. Nah kami juga di Muna Barat meskipun
secara langsung dengan bidang di pertanian. Hari ini kemudian dikerja lagi di Komisi 1. Jadi meskipun belum bersentuhan, saya kira, tetapi ya karakter kita memang dibangun dan dibentuk di Fakultas Pertanian dengan gemblengan yang sangat luar biasa lewat dosen-dosen yang saya kira sangat luar biasa. Kalau saya membandingkan dengan teman-teman lain ya, baik itu ketika berkecimpung di organisasi maupun di dunia kerja hari ini, saya kira memang alumni pertanian memang patut dijadikan jempol seperti itu. Dan itu di berbagai bidang saya kira, tidak hanya di bidang pemerintahan, di dunia profesional seperti Kak Aris juga, memang ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, bentuk kolaborasi ini saya kira ini membuka ruang yang sangat luar biasa dengan ada program pemerintah di bidang pendidikan, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang tidak lagi secara kaku menimba ilmu itu tidak hanya secara teoritis, tetapi juga di luar. Nah ini terang yang sangat luar biasa untuk kemudian kita manfaatkan. Jadi memang ruang-ruangnya tersedia untuk itu. Tinggal ini kita bagaimana kita kolaborasikan, kita organisasi secara baik. Di fakultas juga meramu bentuk kerjasama yang baik dengan di daerah, dan kami juga yang ada di sana saya kira kami menyambut baik untuk hal itu. Mengingat juga saat ini tantangan global memang saat ini adalah sangat di bidang perekonomian termasuk di Indonesia, dan berdasarkan hasil survei itu memang di Sulawesi Tenggara terutama di Manado Barat ada beberapa komoditas pangan yang menjadi penyumbang terbesar inflasi. Jadi memang agitasi yang diberikan oleh Pak Prof tadi memang betul bahwa sejalan juga yang diprogramkan di Manado Barat itu sudah dilakukan pendekatan dari penganggaran juga, misalnya itu bagaimana kemudian menggugah masyarakat untuk kemudian bagaimana memanfaatkan lahan-lahan pekarangan, ya, termasuk kelompok wanita tani, ya, untuk kemudian menanam komoditas-komoditas yang bisa kemudian menunjang seperti itu. Jadi mungkin itu singkatnya yang sepertiganya adalah saya sangat apresiasi kegiatan ini. Kedepannya saya kira kita akan bisa lakukan lagi, dan mungkin masih ada yang lain yang akan memberikan tanggapan-tanggapan ataupun masukan-masukan tentang kegiatan kita ke depan. Saya kira sepakat tadi ada program yang harus dibentuk di sini, misalnya sebagai tempat-tempat pertemuan. Karena kalau misalnya di forum seperti ini kan para pasti merasa bosan karena setiap hari dibentuk misalnya seperti warung-warung biasa. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kedua. Selanjutnya mungkin ini kepada saudara saya juga ini untuk memberikan tanggapan kepada, tolong mungkin ini yang kita lupa dari tadi, mungkin saya juga salah, tidak mempersilakan, sudah mempersilakan tapi lupa menyebutkan angkatan berapa, alumni angkatan berapa jurusannya. Kepada Bapak kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin harus semangat, kalau kita ngomongin pertanian harus semangat. Prinsipnya kan ini kita kalau bertani itu, saya rasa petani itu nggak ada yang lembe-lembe Pak. Kalau di lapangan nggak bisa. Jadi saya mungkin tidak usah terlalu bicara banyak. Yang saya hormati seluruh narasumber yang merupakan guru-guru kami selama kami kuliah, seluruh rekan-rekan alumni, dosen yang hadir secara on-site dan online. Jadi mungkin saya berbicara sedikit mengenai stigma. Jadi saya sempat berkontemplasi sedikit ini bahwa terkait dengan istilah petani, penyangga tatanan negara Indonesia, itu kan kata Soekarno. Kayaknya memang cocok. Kenapa? Karena petani ini sedikit-sedikit disanggah terus disanggah terus dia punya keinginan. Sedikit-sedikit petani ini selalu hanya bicara pada tatanan subsidi, bicara masalah kebijakan, cuman bicara itu saja. Padahal
yang benar petani itu sebenarnya penentu tatanan negara Indonesia, bukan penyangga, Pak. Jadi wajar, saya bilang kenapa saya berpikir begini, penyumbang kemiskinan di negara Indonesia ini 46% itu petani. Ini kita bisa bicara. Padahal betul yang dibilang Pak Usman tadi, Pak Prof. Bukan berarti kemiskinan kami ini, itu kami tidak kuat. Artinya standar kemiskinan kami ini tidak seperti standar kemiskinan petani. Kan begitu, Pak? Pola survivalnya kami yang ada di kota ini dengan pola survivalnya petani yang ada di desa itu berbeda. Belum tentu, ini kan saya bilang begini, Pak, sederhananya, ini kan permainan negara ini, Pak. Ini permainan negara ini. Supaya ada bantuan terus-menerus. Saya minta maaf. Kalau kita bermental bantuan, nggak bisa bangkit bangsa ini, Pak. Nggak bisa, Pak. Mau sampai ke atas sedikit-sedikit, kita ngomongin subsidi lah, kita ngomongin alsintan, nggak bisa, Pak. Kita selalu terjebak dengan persoalan yang itu saja. Kenapa kita nggak mulai dari stigma, dari kesadaran? Bangkitkan dulu kesadaran. Caranya bagaimana? Pak, minta maaf, di TV ini, Pak, sedikit-sedikit ini petani selalu bahasanya miskin. Hari ini nggak ada Pak yang miskin, Pak, nggak ada. Kenapa nggak kita bangkitkan seluruh tugas kita lah bersama? Ayo dong, sorot dong. Banyak kok petani-petani sukses kok. Itu yang dipromosikan, terus-menerus itu yang dinaikkan. Agar apa? Menstimulus. Ini penting, Pak. Kalau kita sedikit-sedikit demo subsidi, ngapain, Pak? Itu nggak akan membahas ini. Karena apa? Kita ini manusia, betul tadi saya sepakat sekali dengan Pak Prof. Kita bertani itu kita bahas tentang spiritual. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan di situ. Tapi itu tadi yang saya bilang, petani itu janganlah kita sebut penyangga, Pak. Jadi cocok penyangga karena memang ternyata di bawah terus adanya, Pak. Ya penyangga itu kan di bawah, Pak, supaya nggak jatuh jadi penyangga. Bahaya ini, Pak. Jadi wajar kalau petani itu adanya selalu di bawah. Karena kita menyebut mereka penyangga. Itu tadi yang saya bilang. Petani hari ini kita harus ubah stigmanya. Bukan penyangga tatanan negara Indonesia, tapi penentu tatanan negara Indonesia. Ini stigma ini yang saya rasa kalau kita juga di sana sini. Kalau saya bilang begini, Pak, orang Indonesia ini nggak banyak orang pintar, Pak. Kita nggak kurang apa guru-guru besar di bidang pertanian, tapi kenapa? Apakah kurang ilmu yang diberikan oleh profesor kita? Enggak. Sangat melimpah, ide banyak. Kita selalu terus melakukan yang namanya mulai dari ruang yang besar ini, ruang akademis ini, bagaimana bisa menciptakan semua hal terus. Saya sih sederhana aja, Pak, berpikirnya, Pak. Kalau kita bagaimana, saya kembali ke diri saya, Pak. Saya nggak mau jadi petani miskin, Pak. Kenapa? Itu yang terbeluap terus. Setiap hari kita terbeluap terus. Petani miskin. Data BPS tahun 2021 46%, Pak. Ini kan Pak tadi betul yang dibilang Pak Usman. Standar kemiskinan kami ini nggak seperti mereka. Mereka mungkin dengan makan ini nggak pernah. Boleh mungkin Prof mungkin sedikit riset, apakah mereka merasa miskin? Seharusnya tidak ada, Pak. Nggak mengeluh juga mereka, artinya standar itu berbeda. Kita ini mungkin bisa menjadi sedikit brainstorming lah, Pak. Artinya saya hanya mengeluarkan, karena saya bukan praktisi pertanian, bukan, Pak. Saya cuma alumni pertanian, tapi saya juga dulu bersama-sama Pak moderator sebagai asisten di kelapa sawit. Tetapi kemudian karena satu dan lain hal kemudian berpisah, tetapi tidak menyurutkan kecintaan saya kepada petani Indonesia. Sekali lagi mungkin kepada seluruh yang kita yang ada di sini dan seluruh yang ada di online, harus kita bangga, Pak. Kebanggaan itu harus kita bangkitkan. Itu dulu kita perlihatkan ke seluruh mahasiswa. Gini loh, kalau mau jadi ini, kalau perlu doktrin kaya aja. Ya kenapa enggak? Kan yang ditakutkan sekarang kemiskinan. Padahal benar, dari zaman dahulu sampai hari kiamat yang akan bertahan itu hanya pertanian, Pak. Hanya pertanian. Bayangkan sementara COVID ini perekonomian bangsa yang sokong siapa? Pertanian, Pak. 16%.
Ini pertanian, ada apa? Terus kita masih ngomong salah subsidi lah, masalah ini, tapi kita nggak pernah ngomongin ini realitasnya loh, gini loh. Ini realitasnya loh apa? Yang terjadi yang sebenarnya di lapangan ya, yang realitasnya ternyata harus menjadi kebanggaan. Nah itu yang kita lupa Pak. Jadi mungkin saya itu saja, saya mungkin terlalu berapi-api Pak, karena saya ingin supaya institusi Fakultas Pertanian Universitas Saloleo bisa menghasilkan sebuah argumentasi dan narasi yang kira-kira itu bisa tersampaikan sampai ke Pak Presiden mungkin, supaya apa ya, supaya kita juga punya ciri khas sendiri lah. Saya mungkin itu saja, saya minta maafin Pak, tidak terlalu ini. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada saudara kita Maulana Nafal. Luar biasa semangatnya. Memang benar bahwa yang tercipta saat ini di pemikiran kita bahwa menjadi petani itu adalah petani yang tidak berhasil, petani yang tidak banyak uangnya. Ternyata terbalik. Anggota dewan tadi Pak Wakil Ketua mau bertani dia. Kita yang tidak punya pekerjaan tidak mau bertani. Ini jadi pertanyaan ini. Makanya tadi disinggung oleh Pak Prof kita bahwa acara ini penting, bukan hanya masalah jalan santai besok, tapi bagaimana kita menggugah, kita berbicara apa sih menjadi persoalan di pertanian itu sendiri. Pertama tadi sudah dibuka oleh Pak Ninsar bahwa yang pertama itu adalah pertaniannya, petaninya dan alumninya. Ditambahkan oleh Pak Prof bahwa yang membantu, yang menyokong tadi itu adalah pada saat pandemi COVID di berbagai daerah itu adalah sektor pertanian. Kan jadi unik kita sebagai alumni pertanian tidak mau bertani, makanya Munabarat yang sudah mulai dijalankan untuk mengatasi inflasi bahwa masyarakat diminta untuk melakukan cocok tanam, apakah itu tanam cabai, tomat, supaya mereka tidak belanja lagi ke pasar. Uang yang ada itu mereka pakai untuk belanja yang lain, tapi untuk belanja kebutuhan pokok dapur tidak perlu lagi belanja, cukup ditanam sendiri saja. Itu sudah mulai diterapkan di Munabarat. Dan bahkan anggota-anggota dewan kita yang ada, maka malah mereka bertani. Ini informasi yang perlu kita sampaikan kepada alumni-alumni lain, tidak usah takut bertani. Tidak usah takut, tidak usah ragu dari petani-petani yang baru. Sudah mulai banyak teman-teman kita di luar Sulawesi Tenggara, banyak kita dapat informasi-informasi baik di secara media sosial maupun di informasi yang lain bahwa ada petani-petani milenial yang sukses. Dan tidak usah takut untuk jatuh, insya Allah nanti dengan sungguh-sungguh dan bergiat dengan karakter yang dimiliki dari didikan yang kita telah dapat dari Fakultas Pertanian, insya Allah kita bisa menjadi sukses ke depannya. Sukses itu bukan berarti kita mungkin memiliki uang yang banyak, tapi takaran sukses bagaimana kita bisa survive atau bisa mengamankan diri sendiri dulu lah, mengamankan tataran keluarga kita, bagaimana supaya kita tidak menjadikan diri kita sebagai alumni yang tidak bermutu di lingkungan kita. Jadi ini setiap makin malam makin menarik. Tapi kita mencoba lagi menghubungi Pak Kadis. Ini mungkin sudah bisa ya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Kadis Pertanian Kabupaten Muna, Pak Insinyur Lode Anwar. Kepada Bapak kami silakan. Ya silakan Pak. Pak Kadis, silakan Pak. Masih mute Pak. Oh ya, ini dulu Pak, di unmute dulu Pak, ininya Pak, laptopnya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen saya Pak Profesor Usman Rianse dan Profesor Marzuki Suandi, senior saya Pak Ninsar Akid, dan moderator dan seluruh serta yang hadir pada malam ini di acara Zoom meeting. Izin menyampaikan kabar baik Pak, berkat didikan para dosen, guru di Universitas Saloleo, Fakultas Pertanian, terkhusus salam hormat untuk Prof. Mahmud
di Muna oleh Bupati Muna mempercayakan saya sebagai alumni Fakultas Pertanian untuk menakodai pembangunan pertanian. Jadi Dinas Pertanian sekarang namanya menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Di forum ini mungkin ingin menyampaikan kabar gembira. Khusus sekarang kami tengah menggawangi menghilirisasi jagung hibrida. Menghilirisasi jagung hibrida dan sementara dibangun dengan anggaran 14 miliar lebih. Ini juga menjadi lapangan pekerjaan. Dan hilirisasi jagung ini akan konsentrasi untuk memproduksi jagung hibrida untuk tujuan industri pangan. Jadi bukan hanya untuk industri pakan, tapi industri pangan. Dan kebetulan sudah kerjasama dengan PT Niwon, PT DNA sebagai operator nanti. Dan hari ini sudah ketuk palu terkait dengan perlindungan sosial, Peraturan Menteri Keuangan 134/2022 itu 2% DAU atau dana bagi hasil itu dialokasikan untuk perlindungan sosial, salah satunya program penciptaan lapangan kerja. Oleh Bupati Muna memberitakan kepada kami terkait program penciptaan lapangan kerja itu akan difokuskan untuk perluasan areal tanaman baru khusus komoditas jagung. Itu anggarannya tadi sudah diketuk kurang lebih 1,9 miliar. Jadi sekarang tinggal kita lakukan konsolidasi lahan dan petaninya. Prioritas, mohon maaf ini izin di forum ini kalau ada adik-adik alumni ingin bertani, bercocok tanam jagung hibrida, boleh bergabung di kami karena ada konsep-konsep yang tengah kita kembangkan. Konsentrasi lahannya itu di Kampung Lama. Mungkin Pak Prof. Usman sudah familiar dengan Kampung Lama. Kita konsolidasi lahannya dan ada standar-standar yang akan kita buat karena nanti ini bagian untuk mensuplai pabrik yang insya Allah akan operasional di akhir Oktober atau di awal November. Dan skenario kami untuk jagung ini untuk mensuplai pabrik itu minimal 1.000 hektar. Jadi petani nanti cukup jual buah jagung, Pak. Tidak perlu lagi dipipil. Jadi bisa jual jagung basah. Dijual dengan tonggol-tonggolnya, ditimbang. Keinginan kami untuk menjadikan Muna sebagai pusat perdagangan jagung kualitas ekspor, khususnya untuk jagung rendah aflatoksin ini, karena pemenuhan dalam negeri itu hampir 100% impor. Jadi ini program yang direspon juga oleh Kementan, karena ini pada akhirnya akan mensubstitusi impor pemenuhan jagung rendah aflatoksin ini untuk industri pangan. Dan sudah ada MOU memang dengan PT Niwon dan PT Tereos untuk ini dan difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Saya forum ini akan memberikan kabar saja, mengapresiasi semuanya, dan sekaligus mengobati kerinduan kita dengan alma mater. Saya kira kami yang ada di lapangan menjadi kewajiban juga untuk memperhatikan adik-adik atau alumni yang ingin mengambil peran di sektor pertanian seperti yang dipesankan tadi oleh Pak Prof. Usman. Dan memang tidak ada pilihan, kami meminjam kata-kata orang bijak bahwa kita percaya masa depan pertanian ini bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Saya kira demikian itu. Salam untuk semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada informasi baru yang kita dengarkan langsung oleh dari Pak Kadis Pertanian Kabupaten Muna bahwa inilah salah satu fungsi daripada pertemuan malam ini. Kita banyak mendengarkan informasi-informasi baru yang mungkin kita tidak pernah dapatkan kalau kita tidak lakukan pertemuan malam ini, Pak. Memang Bisa ya dia. Jadi ini saya kebetulan masih dalam proses juga, jadi luar biasa ini Pulau Muna insya Allah. Karena memang oke, ya.
saya respon dulu ya. Jadi salah satu kelebihan Fakultas Pertanian dengan fakultas lain, ya, termasuk sebenarnya hampir sama kita itu tempahan karakternya dengan IPA kedokteran, karena kita itu mana mau mengetik laporan, mana mau asistensi, mana mau kuliah, kejamnya dosen sama dengan lebih kejam lagi asisten. Tapi kita selalu bisa selamat. Dan jangan takkan tidur kalau di 3 semester pertama. Saya kira kalau ada Fakultas Pertanian 3 semester itu dia tidur, berarti dia tidak kuliah di pertanian itu. Itu karakter kita, Pak. Makanya kalau orang lain sudah tidur, kita biasa kita ini. Sedangkan tidak ada kopinya, kita tidak bisa tidur. Apalagi ada kopinya. Tapi memang itu kelebihan karakter. Kenapa saya begitu? Anak saya itu tanya, apa bedanya Pak ekonomi pertanian di ekonomi dengan ekonomi pertanian di pertanian? Kita ditempa di laboratorium 3 semester. Itu tidak ada. Bayangkan apa artinya tidur? Tidak ada. Apalagi yang punya mau dapat ya, kadang-kadang malah anak kakak, adik, mama itu mengetik bagi yang tinggal dengan orang tuanya. Tapi kalau kita yang dari kampung, mesin ketiknya juga kita pergi pinjam di kantornya orang. Caranya adalah bawa susu 1 kaleng, kita 7 orang, kita sogo itu yang jaga kantor. Iya, kita sogo kasih susu, bikin susu kopi, kita mengetik 3 hari 3 malam begitu. Nanti sudah mau masuk kantor, kita keluar lagi, sore kita masuk lagi, langganan itu. Kalau BKKBN, kita pergi sembarang itu dengan modal tadi, karena tidak ada mesin ketik. Tapi kalau dulu tidak disuruh tulisan Pak, karena tidak ada mesin ketik, makanya suruh mengetik. Kalau sekarang karena sudah banyak komputer, suruh tulis tangan. Kan aneh-aneh itu. Kadang-kadang mahasiswa tanya saya, apakah ini Pak? Ini sekarang masih tanya, ditulis tangan atau diketik? Apa artinya komputer? Saya bilang, ketik aja. Sudah tidak perlu lagi seperti itu. Ya, misalnya ini. Jadi tapi kita tempan karakternya. Kemudian memang tadi wanita tani ya, ibu-ibu itu. Memang terus terang aja. Kadang-kadang tidak sadar itu, mungkin tidak sebanding dengan uang yang kita, tapi paling tidak masih pada keluarga. Kalau semua alumni tadi bertani itu, kalau cuman ya mungkin kalau kelor ya tidak perlu beli. Kalau pisang mungkin bisa goreng, seperti itu. Saya paling tidak bahwa kita itu selalu, ya, kalau saya tidak ada masalah, kalau mengenai kepengurusan, saya kira masa belum kerja sudah mau diganti. Ya kerja dulu lah minimal 2 tahun yang sekarang, tapi perlu direvitalisasi. Ketuanya tetap Banisar, tapi siapa orang yang mungkin ya, terserahlah dengan Pak Dekan, dengan tidak perlu dulu musyawarah, belum kerja sudah musyawarah gimana? Saya jangan sampai dikira bahwa karena saya sudah tidak ada kerjaan mau jadi ketua alumni. Bukan, memang kita ini butuh sekarang. Ini sistemnya sudah berubah. Jadi saya terus terang aja, kita tidak usah takut jadi petani itu. Alhamdulillah saya punya anak 2 yang di pertanian. Saya dengan mama sama-sama pertanian. Ya, jadi membuktikan bahwa mereka itu memang pantas jadi cucu Menteri Tani. Ya, kebetulan mertua saya Menteri Tani. Iya, jadi kita melanjutkan. Insya Allah kalau saya terus terang aja, saya tidak percaya itu tidak usah berpikir bahwa petani itu miskin. Ya, kalaupun dikatakan miskin, kenyataannya tidak miskin. Hasil penelitian itu, bagaimana mau miskin? Mungkin dari sisi materi, tapi anehnya tadi, sedekahnya. Jadi kalau sedekahnya itu lebih tinggi, bayangkan 16% tumbuh, itu sedekahnya itu menopang semua yang lain. Mungkin tadi bukan petani nggak menopang ya. Apa boleh buat? Tidak apa-apa lah. Menopang, ya, saya kira begitu ya. Jadi tidak usah takut jadi petani, tapi yang paling penting tadi, ya kalau sekretaris saya kira nanti di lapangan itu di lahan itu,
di sana. Jadi bikin pondok-pondok di sana. Supaya pondok, kalau bisa pondok-pondok Pak, supaya model rumah pondok-pondok supaya ada kearifan lokal juga di situ. Ya, tidak usah terlalu biaya tinggi itu. Ya, terima kasih saya kira dari saya. Ya, jadi kita tidak usah heran kenapa kita punya karakter tangguh begitu, karena gara-gara kurikulum. Ya, membuat kita akhirnya tidak tidur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Prof bahwa kenapa karakter kita tangguh, kuat, karena memang 3 semester kita dibina untuk tidak tidur. Ya baik, ini kita perlu saya sampaikan kepada semua hadirin dan Bapak-Bapak narasumber bahwa kita dibatasi waktu untuk bincang-bincang malam ini. Kita diberikan waktu oleh panitia sampai jam 10 ya. Ya, kurang lebih sampai jam 10 karena ternyata besok masih ada lagi agenda lanjutan. Kita sama-sama insya Allah umur panjang besok kita lakukan kegiatan selanjutnya yaitu jalan santai. Baik, Ini tunggu dulu, saya mau mohon maaf karena saya itu kan dosen clear. Jadi melalui kesempatan ini saya minta maaf. Saya memang killer, kejam, tapi hati saya itu doanya cukup bagus ya. Ini rata-rata banyak korbannya sih sebenarnya saya itu orang kejam, apalagi saya tangani lab. Nah ini mereka ini, ya kadang-kadang ada temanku yang dikejar pisau ya, biasalah itu. Karena tidak istirahat ya wajar lah. Jadi saya melalui forum ini saya hampir lupa minta maaf. Kalau selama saya jadi dosen kalian atau jadi asisten kalian, karena ada asisten ini yang angkatan 82 itu saya asisten, kejam, tidak ketulungan, saatnya kalian maafkan karena saya sekarang sudah 60 tahun, 7 bulan, 20 hari. Jadi kalau tidak dimaafkan, masa ikhlas lah. Ya. Jadi betul-betul saya dosen paling killer ya. Saya kaget juga itu di Kolaka. Ini dosen killer yang idola. Dosen killer kok bisa jadi idola? Katanya karena Bapak tidak pilih merek. Kalau sudah salah, saya kira tidak dikasih makan, tapi tidak dikasih makanan lagi ya. Terima kasih. luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Amin Tarakib memberikan responnya atas tadi bagaimana lembaga kita Pak dihidupkan kembali atau bagaimana Pak, kepada Bapak kami silahkan. Ya, ada beberapa yang saya catat ini dari teman-teman punya tanggapan dan pertanyaan. Andai kata ide untuk mendirikan media tadi itu, yang saya sebut sebagai laboratorium usaha tani terpadu, maka mungkin yang perlu kita lakukan adalah secepatnya membentuk tim kerja. Kemudian kita susun timeline, kapan apa yang mau dicapai. Mewujudkan ini saya kira memang bukan pekerjaan yang mudah, terutama faktor biaya. Nah, mungkin kita bisa ini, sampai hari ini kalau angka 20.000 alumni sejak angkatan beliau, angkatan tertua, sampai angkatan 4 tahun yang lalu, saya kira tidak kurang dari 20.000. Bagaimana kalau misalnya kita ajak mereka, para alumni ini, dengan konsep saham untuk mendirikan usaha tadi. Ya, jadi konsep saham, berapapun, jadi kita tidak minta sumbangan secara cuma-cuma, tetapi kita wujudkan dalam bentuk saham. Berapapun nilainya, entah itu 10.000, 1 juta, nanti kita buatkan sebagai saham. Dalam rangka mewujudkan keinginan bersama untuk mendirikan sebuah media tadi. Yang berikut, kita bisa libatkan lembaga donor internasional. Kebetulan saya kan sudah malang melintang di dunia LSM, dan ya 2 tahun lalu itu saya sempat gandeng lembaga donor internasional dari Amerika namanya MCC, dan alhamdulillah dia kasih uang 8,1 miliar, dan itu saya berikan peralatan untuk kakao, pengembangan kakao di Kolaka dan Kolaka Utara. Lalu pemerintah juga kita bisa gandeng melalui Kementerian Pertanian, melalui Kementerian Keuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama ini. Nah, tinggal mungkin yang secepatnya kita bikin adalah bikin tim kerja. Jadi ini kan kadang-kadang di awal kita berapi-api bersemangat untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian NPT alias mati pelan-pelan. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, saya dengan senang hati akan mencurahkan waktu membantu terlibat bagaimana bisa mewujudkan ini.
Nah, kalau ini bisa kita wujudkan, ada satu kawasan yang bisa kita wujudkan sebagai laboratorium wisata yang terpadu. Di situ ada sekolah lapangnya, di situ ada tempat prakteknya mahasiswa, di situ ada tempat mengajarnya para dosen, di situ ada penyediaan alat untuk mekanisasi. Maka otomatis di situ juga menjadi sekretariat untuk menjawab Pardi tadi, ya. Nah, mungkin model kita pondok-pondok tapi dipenuhi dengan para ilmuwan yang mumpuni, ya. Apalah artinya rumah mewah tapi isinya ya, ya. Nah, kemudian saya tergelitik dengan pertanyaan Adinda yang dari Bunda Barat. Bukan, yang ada tadi di sini di tengah ini. Oh iya ya. Jadi saya ada pengalaman begini. Di Jerman tahun 2001 itu penduduknya kan sekitar 44 juta. Yang menjadi petani itu kan hanya 10%. Ya, dari jumlah penduduk petani Jerman saat itu 2001 ketika saya sekolah di sana hanya 10% petani. Tetapi di parlemen itu 60% adalah petani. Akibatnya apa? Kalau petani mogok, negara lumpuh. Tidak ada susu, tidak ada keju, tidak ada macam-macam, tidak ada gandum, lumpuh negara. Kenapa bisa terjadi? Karena kelembagaan yang kuat. Nah, di sini kuncinya. Saya kan tadi di awal sudah memberikan gambaran bagaimana salah satu cara untuk meningkatkan daya saing, daya tawar petani adalah melalui penguatan kelembagaan, korporasi petani. Nah, itu yang menjadi bagian dari sekolah lapang laboratorium usaha tani adalah salah satu cita-citanya adalah ingin mewujudkan penguatan kelembagaan petani. Nah, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Jadi sekali lagi mungkin yang urgen adalah mungkin melalui Pak Dekan kita bikin tim kerja, ya, bukan panitia tapi tim kerja, orang yang memang mau bekerja. Kan kadang-kadang juga kita bikin panitia kayak panitia perkawinan itu sampai 2 halaman orang tapi yang kerja cuma ya. Nah, saya kira mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Dekan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira terkait dengan langkah kita selanjutnya, kita mengerucut kepada diperlukannya tim kerja dan sekretariat. Ya, kira-kira begitu ya. Sebentar, ya, untuk sekretariat sekarang saja pun bisa digunakan di lahan satu. Saya tidak ada Pak Gustono ya. Itu ada bangunan di belakang dan ada bagus di lahan satu kan ada bangunan dan ada terasnya gitu ya. Bisa untuk bekerja sambil ngopi begitu kan di belakang cukup gitu. Kalaupun mau dikembangkan nanti kita pelan-pelan bisa kembangkan. Ya. Jadi fakultas bisa lah pelan-pelan. Yang penting ada tadi, saya kira Pak Ninsar, struktur ya, supaya tidak overlapping, saran saya, strukturnya diperkuat, sekaligus di dalam struktur itu ditulis tim kerja, ya dari situ. Ya, strukturnya, sekaligus di situlah tim kerja dibentuk. Iya, nanti dengan ketua panitia, Pak Saudara, ya. Perlu kami sampaikan bahwa tadi sengaja kami edarkan absensi bahwa nanti itu akan diserahkan kepada Pak Besar, termasuk teman-teman yang mengikuti secara online Zoom. Nah, itu akan dicatat nanti nama-namanya karena setelah pertemuan ini bukan hanya pertemuan saja, nanti kita buat suatu semacam agenda selanjutnya yaitu tim kerja untuk kita bahas apakah kita perkuat dulu jika alumni kita melalui Pak Ninsar, nanti di bawah itu ada tim kerja apa yang mau kita capai ke depannya. Mungkin perlu kami sampaikan Pak Dekan, ada tadi absensi yang kami sudah jalankan. Nanti insya Allah nama-namanya Pak Ketua itu bisa kita serahkan kepada Bapak. Saya persilakan Pak Dekan lanjut Pak Dekan. Ya, saya kira sudah ini. Artinya untuk selanjutnya sekretariat atau tempat pertemuan kita
Mungkin ya. Miniatur tadi ya, miniatur. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Saya lupa menyapa teman-teman yang di bapak-bapak yang di Zoom ya, siapa? Ada Prof. Lutfi mungkin tadi mantan dekan juga, alumni juga. Ada lagi. Ya baik, ini karena mungkin ada sedikit kendala, jadi kami mohon maaf dari panitia bahwa ada sedikit kendala dari komisi tentang kualitas Zoom kita malam ini. Tapi dalam kondisi apapun kita tidak mengurangi daripada inti dari apa yang kita bahas malam ini, bahwa ke depan kita sama-sama memikirkan bagaimana dari kita sebagai alumni pertanian untuk sama-sama berpikir atau meluangkan waktunya dan bangun dari tidurnya untuk memikirkan bagaimana ke depannya baik secara akademik kita, Fakultas Pertanian UHO, apalagi secara untuk keberlangsungan hidup orang banyak anak dan cucu kita ke depannya. Karena kenapa memang kita lah yang diminta untuk pikirkan, karena kita alumni fakultas, bagaimana menghadapi tantangan ke depan yang lahan semakin sempit, bagaimana kita yang ada di semua lini, baik yang ada di legislatif, di eksekutif maupun di lembaga-lembaga swasta yang lain. Saya rasa mungkin waktu juga yang telah membatasi perbincangan malam ini, dan insya Allah Pak, ini perlu kami sampaikan informasi dari panitia bahwa agenda bincang alumni pertanian adalah ini merupakan titik balik, titik awal, dan insya Allah jika berkenan pada kami minta kesediaan dari fakultas untuk bagaimana bisa diadakan tiap tahunnya digandeng dengan hari tani nasional. Jadi menjadikan kita tiap tahun bisa bersilaturahmi, bisa bernostalgia, walaupun tidak dalam acara seperti ini, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk membahas 12 tahun ya Pak. Ya. Jadi ada dua poin yang perlu kita garis bawahi dari pertemuan malam ini. Pertama, bagaimana menguatkan kelembagaan alumni kita melalui ke alumni, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana alumni pertanian yang baru selesai kuliah dari fakultas tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk tetap berupayakan diri melakukan lapangan pekerjaan di swasta ataupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Sekarang sudah disiapkan lahan-lahan, nanti tinggal dikolaborasikan. Ya, tadi informasi di Kabupaten Muna bagi mahasiswa atau ada di Kabupaten Muna, ada informasi jelas dari Pak Kadisnya bahwa telah membuka lapangan pekerjaan, adanya bantuan dari pemerintah, pembiayaan untuk bertani jagung dan untuk peternakan, dan juga nanti mungkin bisa di kabupaten-kabupaten lainnya. Inilah fungsinya pertemuan malam ini, kita bisa mengetahui tambahan informasi-informasi yang ada.
Jangan gambar lagi. Sudah ada bangunan situ aja. Agustono, tolong diperbaiki nih, untuk sekalian sekretaris itu untuk sementara. Sekretariat. Ya.